Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Smart Channel. Video kali ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 10 Kurikulum Merdeka Merdeka Belajar. Materi yang akan kita bahas yaitu asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dan jalur rempah pada masa praksara. A. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Indonesia dibentuk oleh 3 lempeng besar dunia, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Subduksi antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia menyebabkan terbentuknya deretan pegunungan bukit barisan di Pulau Sumatera dan deretan gunung berapi di sepanjang Pulau Jawa, Bali, dan Lombok, serta Palung Jawa, Sunda. Teori tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. 1. Teori out of Africa. Menurut teori ini, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Afrika, tepatnya di tanduk Afrika. Sejak sekitar 4.000 tahun yang lalu, mereka masuk ke Nusantara. Mereka merupakan penutur bahasa Austronesia. Berikut gambar peta persebaran manusia purba menurut teori Afrika. Warna merah menunjukkan Homo sapiens, warna hijau menunjukkan Homo neanderthalensis, dan warna kuning menunjukkan Homo erectus. 2. Teori out of Taiwan. Menurut teori ini, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan. Migrasi bangsa Austronesia dari Taiwan terjadi sekitar 5.000 tahun lalu. Selain budaya maritim, budaya lain yaitu bercocok tanam. 3. Teori out of Yunan. Menurut teori ini, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan di Tiongkok. Ada 3 gelombang migrasi manusia dari Yunan ke Indonesia, yaitu bangsa Melanozoik, Proto-Melayu, dan Deutero-Melayu. 4. Teori Nusantara. Menurut teori ini, asal-usul bangsa Indonesia adalah dari Indonesia sendiri. Orang Indonesia merupakan keturunan Homo saulensis dan Homo wajekensis. Manusia purba di Indonesia ada 3, Meganthropus paleojavanicus, Picanthropus erectus, dan Homo. 1. Meganthropus paleojavanicus. Fosil Meganthropus paleojavanicus ditemukan oleh G.H.R. von Koenigswald antara tahun 1936 sampai 1941 di Sangiran, Jawa Tengah. Hasil penelitian lebih lanjut menggolongkan manusia purba ini ke dalam Homo erectus. Meganthropus adalah nama yang umum untuk fosil-fosil geraham dan tengkorak berukuran besar yang ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah. Kini nama genus Meganthropus dipandang keliru. Para ahli kini menyebutnya dengan Homo erectus paleojavanicus karena dipandang masih memiliki hubungan dengan Homo erectus. Ciri-ciri Meganthropus paleojavanicus antara lain tulang pipi tebal, otot kunyah kuat, tonjolan kening mencolok, tonjolan belakang tajam, tidak memiliki dagu, perawakan tegap, dan memakan tumbuhan. 2. Picanthropus erectus. Fosil Pithecanthropus erectus pertama kali ditemukan oleh Agna Dubois pada tahun 1891 sampai 1892 di Trinil, Ngawi, Jawa Tengah. Pithecanthropus erectus berarti manusia kera yang mampu berdiri tegak dan lurus. Pada perkembangan selanjutnya, Pithecanthropus erectus dimasukkan ke dalam genus Homo, yang kemudian dinamakan Homo erectus erectus. Ciri-ciri Pithecanthropus erectus: tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm dengan tubuh dan anggota badan yang tegap, tetapi tidak setegap Meganthropus. Alat-alat pengunyah juga tidak sekuat Meganthropus, demikian pula otot-otot tengkuk. Geraham besar, rahang kuat, tonjolan kening tebal. Geraham besar, rahang kuat, tonjolan kening tebal. Dagu belum ada. Hidung lebar, perkembangan otak belum menyamai Homo. Perkembangan kulit otak masih kurang, terutama pada bagian-bagian yang berhubungan dengan fungsi otak yang tinggi. Oleh karena itu, muka terlihat menonjol ke depan, dahi miring ke belakang, bagian terlebar pada tengkorak masih terdapat di dekat dasar tengkorak, dan belakang kepala masih membulat. Volume otak berkisar 750 sampai 1300 cc.
3. Homo. Ada beberapa manusia purba jenis ini, yaitu Homo wajikensis dan Homo floresiensis. Fosil tengkorak manusia wajak ditemukan pertama kali oleh B.D. van Richthofen di Campo Darat, Jawa Timur tahun 1889. Temuan fosil manusia modern awal yang paling tua di Indonesia adalah fosil Homo wajikensis. Ciri-ciri Homo wajikensis atau manusia wajak antara lain tinggi badan sekitar 170 cm, volume otak sekitar 1550 sampai 1650 cc. Bermuka lebar dan berhidung lebar, namun rata. Rahang bawah dan gigi berukuran besar. Ciri-ciri Homo florensis yaitu Homo florensis diperkirakan memiliki tinggi maksimal 106 cm dengan volume otak 380 cc. Oleh karena itu, ukuran tubuhnya yang mungil, Homo florensis dikenal juga dengan hobbit, manusia kerdil dalam trilogi The Film The Lord of the Rings. Corak kehidupan manusia zaman praksara. Berdasarkan corak kehidupannya, periodisasi masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi 3, yakni masa berburu, mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa Paleotikum dan masa Mesolitikum. 1. Paleotikum berlangsung lebih kurang 600.000 tahun yang lalu. Manusia purba jenis Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo sapiens hidup nomaden dan berkelompok dengan jumlah 10-15 orang dan telah mengenal konsep primus inter pares. Benda hasil kebudayaannya berupa alat batu yang masih kasar. Benda hasil kebudayaannya dibagi menjadi 2 kebudayaan, yakni Ngadon dan Pacitan. 2. Mesolitikum berlangsung kira-kira 10.000 sampai 2.500 tahun yang lalu. Benda hasil kebudayaannya berupa batu yang di salah satu sisinya dihaluskan. Manusia yang hidup yaitu Australomelanozoid dan Las Mongoloid menghasilkan sampah dapur. Dikenal dengan peradaban Apri-Sochrit dan semi-sedenter. Mengenal cara bercocok tanam dengan teknik slash and burn. Masa bercocok tanam. Pada masa ini, Nusantara kedatangan bangsa Proto-Melayu. Berasal dari Yunan, wilayah Tiongkok bagian selatan. Mereka membawa tradisi bercocok tanam dan kebudayaan baru yang disebut budaya Neolitik atau batu muda. Zaman Megalitikum. Istilah megalit berasal dari kata mega yang berarti besar dan litos yang berarti batu. Ciri khas masa ini adalah adanya benda-benda kebudayaan berbentuk batu-batu besar yang dibangun dengan tujuan tertentu. Zaman Megalitikum atau batu besar berbeda dengan masa batu lainnya karena tidak dapat dimasukkan dalam kelompok periodisasi praksara Indonesia. Berikut peninggalan pada zaman Megalitikum. Ada menhir, tugu batu tempat pemujaan kepada roh nenek moyang. Punden berudak, bangunan tempat pemujaan kepada roh nenek moyang dibuat dalam bentuk bertingkat-tingkat. Sarkofagus, tempat untuk menyimpan jenazah yang umumnya dibuat dari batu. Dolmen, meja batu tempat meletakkan sesaji. Waruga, kubur atau makam leluhur orang Minahasa yang terbuat dari batu dan terdiri dari 2 bagian. Arca batu, pemujaan terhadap roh nenek moyang. Masa Neolitikum berlangsung sekitar 1500 sebelum Masehi. Mengenal sistem benda hasil kebudayaan berupa alat batu yang sudah mulai dihaluskan pada kedua sisinya. Menetap di desa-desa kecil dalam komunitas petani. Bangsa Melayu, Proto-Melayu atau Melayu tua. Benda-benda pada masa Neolitikum yaitu barang-barang obsidian, gerabah, perhiasan, kapak lonjong, mata panah, dan beliung persegi. Masa Perundagian. Pada masa ini, Nusantara kedatangan bangsa Neotro-Melayu, bangsa yang terampil membuat alat-alat dari logam. Bukti-bukti tertua temuan afretak besi dan perunggu di Indonesia terjadi dalam kurun waktu yang bersamaan, yakni 500 sebelum Masehi.
Afertak besi antara lain ditemukan di dalam kubur Batu Wonosari di Yogyakarta, Besuki dan Punung di Jawa Timur. Masa Perundagian. Masa perunggu di Indonesia ditandai dengan penemuan nekara, kapak corong, arca, perhiasan, dan senjata. Nekara dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu tipe pejing dan tipe heger. Berikut perbedaan nekara heger 1 dan pejing. Pengaruh kebudayaan Dongson. Kebudayaan Dongson terletak di wilayah Lembah Songhong, Sungai Ma, Teluk Tongking, Vietnam, dan berkembang pada 1500 sampai 500 sebelum Masehi. Puncak dari kebudayaan perunggu dan munculnya afertak dari besi di Vietnam. Nekara perunggu didatangkan ke Indonesia setelah 200 sebelum Masehi. Nekara Dongson termasuk tipe heger 1, masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur semenanjung Malaya yang dibawa oleh bangsa Austronesia. Pengaruh kebudayaan Sahyun dan Kalanai. Kebudayaan Sahyun, kebudayaan gerabah Vietnam yang menyebar hingga ke Indonesia. Berkembang sekitar 600 sebelum Masehi di wilayah Vietnam bagian utara. Ciri kebudayaan Sahyun terlihat dari pola gerabah, yakni pola geometri dan pengolesan dengan warna merah dan putih. Kebudayaan Kalanai berkembang di Filipina pada abad 5 sebelum Masehi dan menyebar ke Indonesia saat masyarakat memasuki tahap perundagian. Nilai-nilai budaya masyarakat masa praksara yang masih bertahan. Seiring berkembangnya kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa, masyarakat praksara mewariskan nilai-nilai dan pandangan hidup melalui cara lisan. Ada dua cara penyampaian lisan, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung melalui nasihat-nasihat dan petuah-petuah. Sedangkan yang tidak langsung yaitu melalui contoh hidup dan folklore, mitos, legenda, dongeng, upacara, nyanyian rakyat, dan lain-lain. Tradisi, tradisi lisan, dan folklore. Tradisi juga dipahami sebagai suatu adat, kebiasaan yang dipertahankan turun-temurun dan masih dihayati oleh masyarakat pendukungnya. Karena penyampaiannya dilakukan secara lisan, kemudian dikenal dengan istilah tradisi lisan. Folklore adalah bagian dari kebudayaan suatu masyarakat yang tersebar dan bersifat tradisional, yang diwariskan secara lisan dan turun-temurun. Berikut ciri-ciri folklore. Jenis-jenis folklore ada 5, yaitu mitos, legenda, dongeng, nyanyian rakyat, dan upacara. Tradisi lisan yang masih lestari, yaitu wayang, wayang beber, makyong, didong, rabab Pariaman, tanggomo. Oke, cukup materi tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Materi selanjutnya yaitu jalur rempah pada masa praksara. Di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.